Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, bagaimana penindakan pihak kepolisian terhadap aksi premanisme dan pungli selama ini? Melalui sambungan telepon, kita sudah terhubung dengan Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto. Selamat pagi, Pak Benny. Selamat pagi. Ya, Pak Benny, tadi sampaikan oleh Bang Kohar bahwa konsistensi ini menjadi hal yang mahal. Ini salah satu hal yang menyebabkan pungli dan aksi premanisme masih marak. Kalau analisis Anda apa yang menyebabkan pungli masih marak di Indonesia, Pak Benny? Yang pertama tentunya kita sudah harus mengantisipasi dampak dari COVID-19. Pengangguran marak terjadi di mana-mana, kemudian banyak bisnis yang gulung tikar, termasuk yang di level bawah. Nah, ini akan meningkatkan jumlah kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan. Kita pantau seperti penjamretan dan sebagainya. Kemudian juga masalah kredit online yang macet, debt collector menagih dengan kekerasan dan sebagainya itu meningkat, termasuk narkoba. Kenapa narkoba? Karena kita tahu banyak orang frustrasi, jobless, akhirnya pakai narkoba. Yang menganggur dapat tawaran bisnis, jual beli narkoba. Inilah yang menurut kami perlu dilakukan langkah antisipasi, termasuk dalam hal ini mempertimbangkan kesibukan Polri dalam rangka membackup penanganan masalah COVID. Ketika kami berkunjung ke daerah-daerah, Kapolda dan jajarannya itu fokus bagaimana membantu bersama-sama mengatasi COVID. Nah, ini tentunya tidak boleh terlena. Oleh sebab itu kami menyarankan masyarakat untuk sampaikan informasi itu, aduan itu secara online, karena Polri sudah membuka layanan pengaduan masyarakat atau Dumas presisi. Jadi bisa secara online disampaikan di daerah ini ada premanisme, ada pungutan liar dan sebagainya. Sehingga nanti sesegera mungkin pasti ditindaklanjuti. Baik. Nah, itu adalah analisis Anda, Pak Benny, dari sisi pelaku yang frustasi atau jobless. Tetapi bagaimana juga konsistensi? Kami bertanya soal konsistensi dari tim Satgas Cyber Pungli yang sudah dibentuk tahun 2016 dan kini dipertanyakan konsistensinya atau simultan, bekerja secara simultan dalam pemberantasan pungli sendiri. Seperti apa tanggapannya? Analisa kami, seperti tadi saya sampaikan, bahwa karena sedang fokus dan skala prioritas itu masalah COVID, sehingga ada hal-hal lain yang menjadi kurang perhatian. Ini justru apa yang terjadi di Tanjung Priok mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran cyber pungli bahwa justru di kala COVID ini kasus ini akan meningkat. Ya. Artinya apa yang harus dilakukan karena mengingat kasus pungli semakin meningkat di masa pandemi COVID-19? Ya, bagaimana memanage kekuatan yang ada, waktu yang ada, untuk di samping masalah COVID, maka masalah premanisme ini harus terus berjalan. Kemudian usahakan dimaksimalkan peran pengaduan online. Baik. Sosialisasi ini terus dilakukan melalui Babin Kamtipmas, sehingga nanti Polri ketika menerima informasi akan bisa segera menindaklanjuti. Baik, artinya salah satu poin yang harus dilakukan saat ini adalah memaksimalkan peran pengaduan online, masyarakat bisa mengadukan secara online dan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Baik, terima kasih Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Baik, terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, kita harus jeda dulu. Usai headline news pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Editorial Media Indonesia akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, ada kembali di editorial Media Indonesia, Bang Kohar dan juga pemirsa. Ini saatnya kita akan dengarkan tanggapan dari para penelpon yang sudah terhubung bersama kami. Kita akan sapa yang pertama sudah bergabung Bapak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Pak Baik, Kohar. silahkan Pak Ondo. Pagi. Iya, ini konsistensi berantas pungli. Pertanyaannya kenapa nunggu ditegur baru dilakukan. Tapi ini kemungkinan tidak akan berkesinambungan karena biasa seperti itu. Dulu zaman Pak Sutanto itu premanisme itu pungli itu tengkurap semua. Tapi ganti Kapolri muncul lagi. Hal ini cepat direspon dan mudah-mudahan tidak panas-panas tai ayam ya seperti yang dikatakan media. Saya ingat bahwa saat dulu itu sudah ada one stop services yaitu untuk memberantas perizinan pungli perizinan. Yaitu nyatanya satu pintu banyak meja, banyak uang, banyak amplop. Kemudian satu pintu harusnya satu meja, tapi itu tidak bisa terlaksana. Saya menyarankan ini untuk seperti di depo-depo itu, ada proses keluar masuknya kontainer itu melalui sistem komputer, jadi tidak bisa ditawar-tawar. Jadi apa yang dikatakan komputer itu yang dilakukan, tidak seperti sekarang ada duitnya dia duluan diproses, tidak ada tidak diproses. Soal premanisme ini saya nyarankan kepada Kapolri supaya sanksi diterapkan kepada Kapolsek, Kapolres, Kapolda. Bila di daerahnya masih ada pungli, masih ada premanisme, langsung saja dimutasi supaya jadi ada efek jerah, supaya mereka serius. Dan satu lagi, tadi saya dengar itu ada alasan COVID menjadi membuat cyber pungli itu melemah. Jangan dijadikan alasan masalah COVID, karena itu bisa dibagi-bagi yang mana ngurus COVID, yang mana ngurus premanisme. Jadi jangan hanya premanisme di Jakarta saja, tapi mau saya itu di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan sapa Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Ikhwan. Selamat pagi, Metro, Mbak Eva dan Mas, siapa? Mas Kohar, Pak Ikhwan. Mas Kohar. Begini, Ya. bahwa istilah konsistensi itu tidak lepas dari masalah konsekuen dan konsistensi, lalu tambah satu lagi, komitmen. Dan ini kaitannya kalau dengan pungli, jelas pungli itu ada pungli biasa, ada pungli terhormat. Dan pungli biasa dalam kehidupan sehari-hari, dalam keadaan pandemi yang luar biasa sekarang ini, lalu pengangguran dan kemiskinan meningkat sekali. Jadi ini kaitannya kan premanisme ini semakin menjadi karena keadaan seperti ini. Nah, oleh sebab itu maka pengetahuan kemudian konsisten komitmen itu dalam bahasa Arabnya disebut istiqomah, punya bahan pertimbangan alat ukur pedoman lalu ditegakkan. Berarti ini kaitannya dengan aparat law enforcement yang menegakkan hukum. Jadi hubungan antara moralitas dengan hukum positif ini sangat dekat sekali, jangan diceraikan. Oleh sebab itu tindakan ini tidak bisa lepas dari sistem hukum. Kalau sistem hukum kita seperti ini masih tetap tidak akan menjeratkan. Apalagi kemudian kita melihat ada yang namanya preman terhormat, 274 orang anggota DPR, kemudian gubernur 22 orang, lalu bupati wali kota 123 dan sebagainya terus begitu rupa. Nah, ini pungutan pungli yang terhormat. Dan ini berjalan begitu rupa sudah menjadi budaya kita. Maka konsisten komitmen dalam memberantasnya. Terima kasih. Baik, kami sudah tangkap poin Anda Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Terima kasih. Kita akan lanjut ke Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra, silahkan. Langsung saja Bu Indra. Selamat pagi Mbak Eva dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti tadi sebab-sebab oleh Bapak yang berdua itu sudah dikemukakan. Nah, mengapa ini bisa langgeng? Karena dibungkus kebajikan, premanisme, tapi seakan-akan itu berbuat bajik, yaitu melancarkan proses itu. Ya, nah di Cirebon sendiri juga elef sepertinya mau masuk ke terminal itu dihalang-halangi, harus mereka memberikan pungli. Nah, kemudian berlanjut juga kalau ingin ngetem itu harus bayar lagi. Nah, terus belum anak-anak jalanan yang ngamen
juga maksa meminta uang gitu. Ada lagi lampu lalu lintas keluar jalan tol itu. Seumur-umur itu mati. Kalau sementara aja kan nggak apa. Ini seumur-umur mati dan diatur oleh para preman itu yang setiap mobil harus lewat. Belum lagi jalan layang, ada pasar tumpah. Nah, para pedagang yang berjualan di bawah jalan layang itu dimintai uang oleh para preman, dan kendaraan yang lewat untuk melancarkan itu juga dimintai uang. Nah, kami amati para preman itu berani karena mohon maaf ada perlindungan dalam tanda kutip oleh oknum-oknum tertentu. Sementara orang-orang yang ingin melapor itu takut nanti dikejar, dia yang dijadikan bulan-bulanan. Nah, tadi Bapak yang pertama Pak Honda itu mengatakan ingin bagaimana melapor secara online. Bisa, tapi nanti dilacak lagi. Sulitnya ini di kita sebetulnya jalan untuk mengatasi ada, tapi sengaja dibuka untuk masuknya preman-preman itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya kita ke Pak Johan Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Silakan Pak Johan. Maksud kami Pak John. Pak John Veto. Selamat pagi Pak John. Ya, selamat pagi Mbak Eva. Selamat pagi Mas Kohar ya. Pagi. Ini sangat bagus yang kita bahas pagi hari ini. Responsifnya Metro ini masalah instruksi Presiden di hari Kamis kemarin di Pelabuhan Tanjung Priok kalau nggak salah itu pada Kapolri. Jadi konsistensi berantas pungli ini sebenarnya kan betul yang dibahas tadi itu 2017 nggak salah ini sadar pungli sudah diapakan. Sampai sekarang belum dibubarkan itu sebenarnya. Dan lagi ini Mas Kohar, kalau saya tengok ini ada sektor hulu sampai hilir ya yang diapakan Presiden kemarin dari di pelabuhan, dalam lokasi pelabuhan sampai ke jalan ya, ada pungli. Sebenarnya ini nggak salah di Metro TV juga kemarin ditayangkan juga ada yang naik ke mobil truk itu, kontainer itu, para preman di jalanan ngambil handphone, memukul, memecahkan kaca spion. Dan ini udah lama, kejadian ini udah lama. Tapi alhamdulillah Presiden kita responsif ya, dan Kapolri langsung bertindak. Tapi sebenarnya ini kita udah tidak betul sebenarnya ini. Kenapa saya bilang tidak betul? Masakan hal-hal yang begini, hal-hal remeh-temeh begini, juga Presiden juga yang langsung menelepon. Ya, saya tidak bangga sebenarnya dengan ini. Ya, tidak bangga, ini tidak bagus. Betul kita masukkan, tidak bagus tuh. Demokrasi kita, penegakan hukum kita, ini tidak bagus. Kenapa? Sekarang di media sosial, ya, hari-hari ditayangkan, diviralkan kejahatan-kejahatan di jalanan, pungli ini. Nah, seharusnya janganlah yang begini. Jadi kalau dapat nih konsistensi dan berkelanjutan. Ya, nggak usahlah kita yang sedikit presiden. Memang ini besar ya. Ada sampai kalau 1 tahunnya kalau dalam normal itu ada sekitar 15 M 1 tahunnya. Kalau dia apa kan memang 2000 satu harinya 45.000 satu mobil itu. Kali 12.000 waktu normal. Tapi ini kan tidak bagus Mang Kohar. Dalam kehidupan kita berbangsa bernegara ini tidak bagus. Tapi saya apresiasi juga pihak kepolisian udah bergerak cepat, langsung ditangkap 49, dan itu ada lagi yang daerah Jakarta 200 orang lebih. Tapi janganlah kita begini terus. Ya, ini tidak baik untuk kehidupan berbangsa bernegara. Itu aja Mas Kohar. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Pak John. Bang Kohar, tadi kita sudah simak tanggapan dari para penelpon, dari masyarakat merasa geram begitu ya, karena pungli masih banyak di Indonesia, dan juga pertanyaannya apakah harus nunggu ditegur dulu baru dilakukan pemberantasan, dan mempertanyakan juga apakah COVID-19 ini menjadi alasan bahwa konsistensi itu melemah. Tanggapan Bang Kohar? Jadi tadi yang saya katakan, berani memulai tetapi juga butuh keberanian untuk melatih kesabaran. Salah satu kesabaran itu adalah membuat sistem. Nah, kita harus jelas ketika memberantas pungli, memberantas korupsi,
maka by system, jangan hanya karena orang. Ketika orang itu kemudian sudah tidak duduk di dalam sebuah institusi, misalnya Satgas Saber Pungli misalnya, bukan berarti cara kerja pemberantasan pungli dan seterusnya kemudian menjadi hilang. Kelemahan kita, ini kita tidak mampu bekerja secara sistemik. Nah, sistem itu kan ada di situ regulasi, ada di situ secara teknis detail di lapangan. Ya misalnya menggunakan CCTV, menggunakan sistem kalau yang terkait dengan pungli, preman itu menggunakan CCTV, kalau pungli menggunakan sistem online, maka itu akan mereduksi, akan mengurangi hal-hal yang membuat proses bertemunya antara orang itu berkurang. Kenapa? Ketika orang itu bertemu, maka transaksi bisa saja terjadi di situ. Tetapi ketika pertemuan itu berkurang, semua menggunakan sistem online, sistem digital, maka akan efisien. Dan sekaligus akan transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan itu, maka pungli akan bisa dengan sendirinya hilang. Karena memang Tanjung Priuk ini kan termasuk pelabuhan yang sibuk nomor 26. Nomor 26. Dia masih kalah jauh bila dibandingkan dengan pelabuhan di Singapura. Singapura itu 30,2 juta TEUs ya, tahun 2018. Tetapi bersih pelabuhannya. Artinya bersih itu bukan hanya pemandangannya, pelabuhan yang bersih secara fisik, tetapi juga sistemnya bersih. Tidak ada pungli, proses cepat, dwelling time-nya itu 1 hari. Bayangkan sementara Tanjung Priuk itu dulunya 3,9 hari atau 4 hari, sekarang turun menjadi 2 hari, 2,4 hari lah, masih 2,4 hari mulai proses bongkar muat sampai proses pengurusan dokumen. Tentu saja ini patut kita apresiasi, ada perubahan. Tetapi ini kurang cepat, harus lebih cepat karena kan tekadnya kan tahun ini, tahun depan itu Tanjung Priuk itu akan menjadi pelabuhan kelas dunia. Nah, kalau pelabuhan kelas dunia, tentu saja bukan hanya kapasitasnya yang dinaikkan, tetapi juga elemen gangguan ini loh. Ini juga harus dibersihkan. Punglinya dibersihkan, premannya dibersihkan, by system, dengan cara sistem. Kalau tidak dengan cara sistem, ya kita akan sulit mengukur konsistensi. Sistem itu bisa mengukur kok. Ini kita konsisten atau tidak. Proses perubahannya akan bisa diketahui, naik atau turun, mulai longgar atau tetap ketat dan seterusnya, itu akan bisa kita ketahui. Baik, pertanyaannya bagaimana membentuk sistem yang komprehensif ini? Kita akan bahas usai jeda, Bang Kohar. Tetaplah bersama kami, pemirsa di Editorial. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan tadi sebelum jeda, pertanyaan saya ke Bang Kohar adalah bagaimana mewujudkan sistem yang komprehensif. Bagaimana Bang mewujudkan sistem yang sistemik ini? Tidak bisa sendiri-sendiri, itu harus ada kolaborasi. Kolaborasi dari berbagai stakeholder yang ada di situ. Berdasarkan catatan Aliansi Logistik Indonesia, tingkat pungli di Tanjung Priuk, di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, itu kemungkinan paling tidak itu 10% dari transaksi. 10% dari nilai transaksi ya? Iya, jadi kalau misalnya bongkar muat atau mengambil kontainer, misalnya biayanya 1,5 juta, itu 150.000-nya itu uang yang kemana-mana itu, lari kemana-mana. Itu dari Asosiasi Logistik Indonesia. Jadi bagaimana caranya menekan ini supaya tidak terjadi, sistem harus dibuat. Jadi misalnya kalau tadi mengurangi premanisme, ketika terjadi kemacetan di jam-jam tertentu, itu mestinya kan sudah ada analisis. Karena itu dibutuhkan big data. Big data itu akan menganalisis, bisa jadikan tools, jadikan alat untuk menganalisis tren. Misalnya jam-jam sibuk itu jam-jam tertentu. Maka di situ harus ada rekayasa. Misalnya dialirkan kemana. Kan setelah ada tol di Tanjung Priok relatif sekarang kemacetan itu relatif sudah bisa diurai. Hanya tinggal mendetailkan lagi. Itulah pentingnya big data. Termasuk pada hal-hal yang keluar masuk arus barang. Lalu berapa jam dicatat. Lalu kemudian dihubungkan itu dengan proses-proses digital dengan cara mengurangi pertemuan orang ke orang. Sehingga tidak terjadi transaksi-transaksi yang menyebabkan pungli tadi itu terjadi. Nah, kalau semua stakeholder itu bekerja sama, lalu kemudian menghasilkan sebuah sistem yang betul-betul bisa diuji, diberi target, orang-orangnya diberi target, maka
bukan tidak mungkin cita-cita untuk menjadi pelabuhan kelas dunia itu tercapai bisa lebih cepat. Karena ini kan soal kemauan kan kadang-kadang. Sistem sudah ada, tetapi orang karena tidak mau kehilangan uang, taruhlah misalnya 6 juta per hari tadi itu sesuatu banget 6 juta per hari. 180 juta satu bulan. Nah, orang tidak ingin kehilangan itu, jumlah itu, maka ya dia akan mencari-cari alasan. Misalnya sudah dibuat sistem ini, ya dibuat-buat bagaimana caranya supaya celah itu terjadi. Intinya jangan sisakan celah. Sistem itu harus betul-betul solid, dia tidak menyisakan celah, sehingga orang itu tidak bisa menerobos sistem itu dengan sembarangan tanpa sebuah proses yang sesuai dengan aturan, dengan regulasi. Baik, kuncinya di sistem komprehensif yang didukung dengan kolaborasi dan juga digitalisasi. Nah, pertanyaannya untuk mencegah adanya celah atau kebocoran itu tentu harus didukung dengan kebijakan dan juga konsistensi. Betul. Nah, gimana mau menguatkan ini? Nah, konsistensi ini kan seperti tadi di awal saya katakan ada 3 penyakit. Ya. Koordinasi, komunikasi, dan konsistensi. Nah, konsistensi itu kan tadi bisa dicapai kalau orang memiliki kesabaran. Institusi memiliki kesabaran. Kesabaran itu bukan berarti pasrah, loh, beda. Kesabaran itu ada yang mendefinisikan sebagai kesabaran revolusioner gitu. Kesabaran itu berarti terus bekerja, terus mengawasi, terus istiqomah kalau tadi kata Pak Ikhwan tadi itu, konsisten untuk menjalankan sistem ini. Mengevaluasi, memperbaiki, itu proses dari kesabaran itu. Jangan cepat puas. Jangan kemudian misalnya baru 1 tahun berhasil mengumpulkan sekian, berhasil menangkap sekian, berhasil mengurai sekian, lalu kemudian sudah merasa puas, lalu lengah. Lalu yang ketiga, ya kadang-kadang godaan itu sangat kuat, sehingga siapapun kemudian bisa larut di dalam godaan itu. Nah, dibutuhkan integritas yang luar biasa ini. Karena itu sosok-sosok person-person yang memang berintegritas lah yang dipilih untuk memimpin pada unit-unit yang berhubungan dengan layanan publik. Ingat bahwa kita ini sekarang berada di dalam era pandemi, di era COVID-19. Ketika orang menganggur semakin banyak, tadi dikatakan Pak Benny Mamoto, yang jobless, maka ada frustasi, campur aduk jadi satu, maka kadang-kadang jalan pintas itu menjadi pilihan. Dan itu yang harus betul-betul diantisipasi. Tetapi ini jangan sampai menjadi alasan melemahnya pemberantasan pungli. Iya, karena begini, polisi aparat ada, punya cara, mereka punya tim. Nah, tim ini bisa dipilah-pilah ini. Tadi dikatakan bahwa tim yang mengurusi, mendukung proses penanganan COVID, ya, karena ini persoalan yang juga sangat berbahaya. Ini harus kita selesaikan dulu supaya ekonomi kita juga nanti akan bangkit secara bersamaan, pelan-pelan gitu kan. Tetapi yang kedua juga jangan lengah. Ada tim yang memang harus konsisten, harus menambah effortnya untuk menjaga dan mengawasi hal-hal yang memang sudah menjadi pekerjaan sehari-hari. Bukan perkara mudah, tetapi bukan tidak mungkin tidak bisa. Semuanya bisa dilakukan, asal ada ikhtiar keras, ada kesabaran, ada keberanian, ada ketegasan, dan konsistensi. Baik, itu semua harus didukung dengan adanya konsistensi. Baik, terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Qohar, sudah bergabung bersama kami. Makasih. Pemirsa, tahun 2016 silam Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jerah. Satgas Saber Pungli menjalankan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi. Satgas itu belum dibubarkan, tapi pungli dan premanisme masih marak. Pemberantasan pungli dan premanisme harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, tidak meredup seperti yang sekarang ini. Saya Eva Wondo, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selalu patuhi protokol kesehatan dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Terima kasih, Bang Qohar. Terima kasih. Metro TV,